Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, teacher. How are you today? I am Fine. Thank you. Thank you. And you? I am very well too. Thank you. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Istidah dari doa. Wahid, Isnain, Arba'ah. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Qudullah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, kita mulai. Jadi kemarin kan sudah Ustazah share untuk latihan soalnya matematika. Ya kan? Sudah dikerjakan dan sudah dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Sudah, Us. Ya, sip. Sudah dinilai? Tidak tahu. Belum dicek ya. Tahu. Nggak tahu, Us. Oke, kemarin soalnya 10 ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Faktor persekutuan terbesar dari 64, 80, dan 96 adalah ini mencari FPB. Gimana? Jelas ya? Di layar kalian ya? Jelas, Us. Oke, jadi kalau mencari FPB itu kalian bisa menggunakan pohon faktor terlebih dahulu untuk mencari faktorisasi primanya. Kita buat 64 ini dibagi 2 dulu, dibagi 2 hasilnya 32, dibagi 2 lagi. Jadi cara membaginya itu dari angka yang terkecil dulu ya. Jadi jangan langsung dibagi 4, dibagi 8, itu jangan. Tapi dari angka yang terkecil dulu. Kalau bisa dibagi 2, jadi 2 dulu. Lanjut, semakin besar, semakin besar. Kalau bisa dibagi yang kecil dulu semua, ya nggak apa-apa. Sampai habis, sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya, semuanya kita buat pohon faktornya. Karena ini genap, biasanya kalau bilangan genap itu dibagi 2 terlebih dahulu ya. 80 dibagi 2 hasilnya 40, 40 dibagi 2 hasilnya 20, 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Selanjutnya 96 dibagi 2 48, 48 dibagi 2 24,
24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Oh, ini masih bisa dibagi lagi ya. 6 ini dibagi berapa? Bagi 2. Bagi 2. Hasilnya 3. Oke, kalau sudah kita buat faktorisasi primanya ini. 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64 sama dengan 2 pangkat 6. Selanjutnya 80. 2-nya ada 1, 2, 3, 4. 2-nya ada 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, selanjutnya 96, 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3. Maaf ya. Oke, jadi ini 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, kalau mencari FPB itu angka yang sama, pangkat terkecil. Ya. Jadi angka yang sama, pangkat terkecil. Itu untuk mencari FPB. Jadi di sini FPB-nya yang sama kan angka 2. Pangkat yang paling kecil dia 4. Nah, 5 sama 3 ini kan nggak sama semua. Yang 64 nggak punya 5, 64 juga nggak punya 3. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini berapa? 2 dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2 sebanyak 4 kali. Jadi 2 pangkat 4 ini bukan 2 kali 4 ya, tapi 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya 16. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi FPB dari 64, 80, dan 96 adalah 16. Siapa yang betul? Gimana Mas Ahdan? Chatnya tanda tanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Us. Bisa dicatat dulu ya. Iya, Us. FPB cara taunya gimana, kata Mbak Nora. Caranya itu FPB yang sama, angka yang sama, bilangan yang sama, pangkat terkecil. FPB itu angka yang sama, pangkat terkecil. Nah, di sini 64, 80, 96 dia sama-sama punya angka 2. Nah, kita cari yang pangkatnya paling terkecil. Di sini kan pangkatnya 6, 4 sama 5. Nah, dipilih yang paling kecil, berarti 2 pangkat 4. Nah, 80 ini punya angka 5, tapi angka yang lainnya 64 sama 96 nggak punya angka 5, jadi dia bukan FPB-nya. Terus 3 juga bukan, karena 64 dan 80 tidak punya angka 3. Gitu ya. Oke. Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Us. Lanjut ya.
Nah, soal nomor 2. Pecahan 42/63 apabila dibuat ke dalam bentuk pecahan paling sederhana adalah paling sederhana, berarti sampai angka terkecil, sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi caranya dibagi-bagi terus sampai nggak bisa dibagi lagi, sampai habis. Nah, 42 sama 63 ini sama-sama bisa dibagi 21. 42 dibagi 21 hasilnya 2, 63 dibagi 21 hasilnya 3. Jadi pecahan paling sederhananya adalah 2/3. Kalau dibagi 3 dulu juga boleh, sampai angka terkecil, sampai paling sederhana, sampai nggak bisa dibagi lagi. Ya, bisa dicatat dulu. 42 dibagi 21, 63 dibagi 21. Jadi pembaginya ini harus sama ya. Kalau pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2, harus sama. Jadi nggak boleh kalau yang 42 dibagi 3, 63-nya dibagi 2, gitu nggak boleh, harus sama ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk keperluan pesta ulang tahun, Sinta membeli balon merah 54 buah dan balon kuning 63 buah. Balon-balon tersebut akan dikelompokkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Jika setiap kelompok memiliki jumlah dan perpaduan warna yang sama banyak, maka balon kuning dalam setiap kelompok adalah, ini mencari apa ya? Kalau sama banyak ini berarti mencari F, P, B. Jadi yang perlu kalian ingat, ada soal cerita, ada kata dibagi sama banyak, dikelompokkan, itu mencari FPB. Nah, kalau soal ceritanya setiap hari, setiap tanggal bertemu bersama-sama, itu mencari KPK. Ya. Oke, kita lihat tulisannya. Jadi kita mencari FPB 54 dan 63. Kita menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Ya. 54 dibagi 2, hasilnya 27. 27 dibagi 3, hasilnya 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Sudah habis, berarti berhenti sampai di sini. 63 dibagi 2 nggak bisa, berarti lanjut dibagi 3. 63 dibagi 3 hasilnya 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 7 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, berarti stop, sudah nggak bisa dibagi lagi. Nah, kalau sudah, dibuat faktorisasi primanya. Di sini untuk 54 dibagi 2, ada 3-nya, ini ada 3, berarti faktorisasi primanya 2 dikali 3 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 3-nya ada 3. Ya. Selanjutnya 63 faktorisasi primanya ini 3-nya ada 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali 7. Ingat FPB tadi, angka yang sama pangkat terkecil. Nah, di sini angka yang sama itu angka 3. Pangkat yang terkecilnya yang mana? 2 atau 3? Pangkat terkecilnya adalah 2. Jadi FPB-nya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, belum ketemu jawabannya ya.
Kalau di sini ada pilihan gandanya 9, jangan terburu-buru dijawab 9 dulu. Tapi tadi pertanyaannya adalah balon warna kuning saja. Nah, sedangkan balon warna kuningnya tadi ada 63, dibagi dulu 9. Nah, ini baru ketemu jawabannya. 7 buah. Jadi harus teliti. Jangan terburu-buru, wah ini udah ketemu jawabannya, langsung dijawab. Ternyata jawabannya belum tepat. Jadi harus dilihat dulu pertanyaannya yang diminta itu yang mana yang dicari. Kalau misalnya yang dicari balon warna merah, berarti caranya 54 dibagi 9 sama dengan 62. Nah ini yang ditanya balon warna kuning, jadi 63 dibagi 9. Ramai banget ini di chat. Ngomongin apa sih? Oh ini tadi belum Ustazah absen ya? Belum. Ada Mas Fadil, ada Mbak Abel, Mas Arkaan. Aye ini siapa Aye? Saidin Us. Saidin Us. Mas Aidin kameranya bisa dinyalakan Mas Aidin. Di sini ada Mas Ahdan, ada Mbak Alvira, ada Mbak Rara, ada Mbak Naura Ate, ada Mbak Nurul. Semuanya sudah sholat duha tadi? Enggak Us. Tak sholat Us. Iya. Mas Aidin belum mandi paling ya, nggak mau dinyalakan kameranya ya. Dinyalakan dulu Mas, biar tahu teman-temannya. Dan yang Mas Aidin sekarang gimana sih? Makin ganteng atau makin cantik gitu kan? Kalau nggak dinyalakan kameranya kan jadi nggak tahu. Nah ini Mbak Nufa baru dinyalakan. Oke. Sarah belum dinyalakan kameranya. Sudah nomor 3. Lanjut ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Perbandingan umur Roni, Denny, dan Angga adalah 3:4:7. Jika jumlah umur Denny dan Angga adalah 33, maka umur Roni adalah berapa tahun? Nah, ingat ya, kalau mengerjakan soal matematika itu kalian tulis yang diketahuinya dulu. Nah, di sini yang diketahui adalah perbandingan R ini Rudi, D ini Denny, A ini Angga. Perbandingannya adalah 3:4:7. Nah, selanjutnya yang diketahui lagi umurnya Denny ditambah Angga. Itu 33. Lalu pertanyaannya yang dicari adalah umurnya si Roni. Berapa ya? Nah, caranya kalau perbandingan itu yang perlu kalian ingat, yang di atas ini itu yang dicari. Nah, pembilangnya ini itu perbandingan yang dicari. Nah, sedangkan yang penyebutnya ini adalah yang diketahui, perbandingan yang diketahui. Nah, kita akan mencari umurnya si Roni, ya kan? Nah, Roni itu perbandingannya 3. Nah, yang diketahui umurnya Denny sama Angga, jumlahnya. Denny dia 4, Angga 7. Nah, 11 ini didapat dari 4 ditambah 7. Gitu ya. Ustazah ulangi, jadi yang pembilang ini yang dicari itu perbandingannya.
Perbandingannya si Roni itu 3. Sedangkan ini yang diketahui itu miliknya Denny sama Angga. Jadi di sini perbandingannya Denny ditambah Angga. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi 3/11 dikali yang diketahuinya ini 33. Bisa kita coret. 11-nya habis, 33-nya masih 3. Jadi dikalikan 3 kali 3 sama dengan 9 tahun. Ini umurnya si Roni. Nah, kalau ada soal yang diketahuinya ini adalah selisih misalnya, berarti nanti perbandingannya juga dikurangi, diselisihkan, taruh di bawah sini. Ya. Jadi yang di atas pembilang ini dicari, yang di bawah ini yang diketahui. Oke, bisa kalian catat dulu. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah? Sudah belum? Lanjut ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Berarti yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, caranya kalau ada soal seperti ini kan desimal, ini pecahan, ini desimal, persen, pecahan. Nah, dia kan campur-campur ini. Kita buat menjadi sama dulu. Misalnya ini kita buat dijadikan pecahan desimal semua. 0,25 tetap 0,25. 1/3 dijadikan pecahan desimal. Caranya 1 dibagi 3. 1 dibagi 3. Dapatnya 0, di sini dikasih bantuan 0. 10 dibagi 3. 3. 3 kali 3, 9. Dikurangi, ternyata 1 lagi, tambahin 0 lagi, 3. Nah, kita berhenti sampai sini. Jadi kalau dilanjutkan dia sampai 3 sampai habis, nggak cukup layarnya nanti. Ya, jadi kita tulis 0,33 untuk 1/3. Selanjutnya 0,5. Nah, di sini kan 2 angka di belakang koma, ya kan? Ada 2 angka ini. Ini juga 2 angka. Nah, yang ini 0,5 kita jadikan 2 angka, dikasih 0 belakangnya. Jadi 5 sama 0, 0,50. Selanjutnya 100%. Namanya persen itu per 100. Berarti kalau 100% itu 100/100 sama dengan 1. Lalu 3/4. 3/4 dijadikan pecahan desimal itu 0,75. Jadi kalian bisa menghafalkan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Itu yang biasa keluar itu 1/4. Itu sama dengan 0,25. 1/2 itu 0,5 atau 0, terus 3/4 itu 0,75. 1/8 itu 0,125. Nah, ini itu harus kalian hafalkan biar cepat kalau ada soal ini. Jadi nggak usah perlu ngitung lagi, langsung 3,4. Oh, berarti 0,75. Gitu. Nah, kalau sudah sama semua, kalau sudah sama menjadi pecahan desimal semua, baru diurutkan. Yang paling besar berarti angka 1. Terus selanjutnya 0,75, selanjutnya 0,5, 0,33, yang terakhir 0,25. Kalau sudah diurutkan, dikembalikan lagi ke pecahannya di soal. Jadi 100%.
3/4, 0,5, 1/3, 0,25. Jadi intinya cara mengurutkan itu harus disamakan dulu, misalnya dijadikan pecahan desimal, dijadikan persen. Terserah kalian yang paling mudah yang mana. Tapi kalau menurut Ustazah yang paling mudah itu diubah menjadi pecahan desimal. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, ini satuan waktu. 2 windu ditambah 3 tahun dikurangi 4 bulan sama dengan berapa bulan? Nah, harus hafalan nih. 1 windu itu berapa tahun? Nah, 1 windu itu kan 8 tahun, ya kan? 1 windu itu ada 8 tahun. 1 windu itu 8 tahun. Nah, ini soalnya dia mintanya itu jadikan bulan. 1 tahun itu 12 bulan, berarti 8 kali 12 sama dengan 96 bulan. Nah, di soal 2 windu berarti 2 kali 96 sama dengan 192. Selanjutnya 3 tahun. 1 tahun ada berapa bulan? Mas siapa ya? Coba Ustazah tanya. Mas Aidin, coba Mas Aidin. Mikrofonnya dinyalakan Mas Aidin. 1 tahun itu ada berapa bulan sih? Halo Mas Aidin. Mas Ahdan deh, Mas Ahdan deh. Ada di sini Mas Ahdan. Ada 1 tahun berapa bulan Mas Ahdan? 12. 12. Bulan apa aja? Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jangan cepat-cepat. Pelan-pelan. Januari, Februari, Maret, Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Juli, Oh ya, Juli dulu. Benar. Terus? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, berarti 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau 3 tahun, berarti 3 kali 12 sama dengan 36 bulan. Nah, yang ini 4 bulan, tetap 4 bulan. Terus 2 windu ditambah 3 tahun, berarti 192 ditambah 36 sama dengan 228 dikurangi 4. Hasil akhirnya 226 bulan. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Sebuah toko mempunyai persediaan 1.234 kg. Seorang peternak menyetor telur ke toko tersebut sebanyak 7,5 kuintal. Dalam hari yang sama, telur terjual sebanyak 1,9 ton. Persediaan telur di toko tersebut sekarang adalah berapa kilogram? Ini adalah satuan berat. Nah, yang perlu kalian hafalkan itu kuintal, ton, dijadikan kilogram. Kalau kuintal itu, 1 kuintal itu 100 kilo. Ya, dihafalkan, diingat-ingat. Sampai kapanpun, sampai kalian nanti sudah kuliah, sampai sudah bekerja, 1 kuintal akan tetap 100 kilo. Jadi nggak bakal berubah.
Nah, kalau 1 ton itu 1000 kilogram. Ingat-ingat ya. 1 kuintal itu 100 kilogram. Kalau 1 ton 1000 kilogram. Nah, jadi 7,5 kuintal dikalikan 100 berarti 750 kilogram. 1,9 ton dikalikan 1000 sama dengan 1900 kilogram. Cara cepatnya adalah menghitung. Di sini kan nolnya 2. Nah, ini komanya 1 angka di belakang koma. Berarti 75 ditambahin nolnya 1. Yang 1 ini untuk menghilangkan koma. Oke. Jadi kalau sudah sama menjadi kilogram semua, kita jumlah lalu dikurangi. Hasilnya 84 kilogram. Jadi persediaan telur di toko adalah 84 kilogram. Sudah? Lanjut ke soal nomor 8. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, volumenya 343 liter. Panjang rusuk bak mandi tersebut adalah berapa desimeter? Ingat ya, kalau liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, rumusnya volume kubus kan rusuk kali rusuk kali rusuk. Volume kubus itu rumusnya rusuk kali rusuk ya, atau R pangkat 3. Nah, jadi kalau mencari panjang rusuknya di akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 343 hasilnya adalah 7 desimeter. Jadi kalian di kelas 5 dulu sudah pernah kan hafal pangkat 3, bilangan kubik 1 sampai 10, ya kan? Nah, kalau kalian hafal berarti kalian nggak perlu menghitung lagi. Jadi minimal itu kalian harus hafal bilangan kubik 1 sampai 10. Paling mudah itu 1 pangkat 3, dia tetap 1. 1 pangkat 1000, 1 pangkat 1 juta, dia tetap 1. Ya. Nah, kalau 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya. Kalian harus hafal. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian nggak perlu menghitung. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Sinta memiliki 3 gulungan pita yang masing-masing panjangnya 1,5 dekameter, 0,02 hektometer, dan 25 desimeter. Panjang pita Sinta seluruhnya adalah berapa meter? Panjang pita seluruhnya berarti ditambah. Ya, ditambah semua, dijadikan meter semua. Kalian masih ingat kan tangga, satuan jarak, kilo, hekto, deka, itu harus urut ya, harus sesuai urutannya. Jadi kilometer itu pasti di atas sendiri, dan yang di bawah sendiri itu pasti milimeter. Harus sesuai urutannya. Nah, dekameter ke meter itu turun 1. Kalau turun berarti dikali 10. Hektometer ke meter turun 2, berarti dikali 100. Desimeter ke meter naik 1. Kalau naik berarti dibagi 10 karena naiknya cuma 1. Sudah dijumlah semuanya. Dan totalnya adalah 19,5 meter. Hati-hati di sini ada bilangan pecahan desimal.
2,5. Cara menjumlahkannya susun ke bawah. Komanya itu ada di sebelah kanan sini ya. Jadi yang lainnya kan ini nggak ada komanya. Jadi dia sendiri komanya. Itu ya. Hasilnya 19,5 meter. Oke, soal yang terakhir. Soal nomor 10. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 90 km dengan kecepatan 45 km per jam. Jika mobil itu sampai di tempat tujuan pukul 10 lebih 45 menit, mobil itu berangkat pada pukul, berarti di sini mencari waktu. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Jaraknya 90 km. Kecepatannya 45 km per jam. Nah, sampai di tempat tujuan itu pukul 10.45, 10 lebih 45 menit. Yang dicari adalah pukul berangkatnya. Mencari waktu. Mencari waktu berarti W-nya kita tutup. Yang terlihat adalah J dan K. J dibagi K. 90 dibagi 45 sama dengan 2. Berarti waktunya 2 jam. Nah, kita mencari berangkat. Kalau sampainya pukul 10 lebih 45, dikurangi 2 jam. Jadi, mobil berangkat pukul 8 lebih 45 menit. Jadi kalian harus hafal ini rumus segitiga JKW. J-nya di atas, K-nya di kiri, W-nya di kanan. Ya.